wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akan mencek presensi, apakah kalian sudah hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Ya, baiklah. Bagi yang belum siap, silakan siapkan lagi hati, mental, dan pikirannya agar lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi sel volta. Adapun tujuan pembelajarannya, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis reaksi yang terjadi pada sel volta, menganalisis proses yang terjadi pada sel volta, dan membedakan reaksi reduksi dan oksidasi pada ion-ion sel volta dengan baik dan benar. Adapun manfaatnya, setelah ini kalian dapat mengetahui adanya hubungan antara reaksi kimia dengan reaksi listrik, sehingga pada kehidupan sehari-hari kalian dapat mengetahui mana saja produk-produk yang menerapkan dari materi sel volta ini. Nah, pada minggu lalu apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Elektrolisis, Bu. Ya, benar sekali. Jadi pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang sel elektrolisis. Pada materi tersebut kita mempelajari tentang perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang sebaliknya, yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik yang disebut dengan sel volta. Nah, untuk itu Ibu harapkan kepada kalian semua untuk lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep dalam materi sel volta. Adapun untuk teknik penilaian pada materi sel volta ini, Ibu akan membagi ke dalam 3 penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Untuk aspek pengetahuan, Ibu ambil dari kalian menjawab soal ataupun dari tugas-tugas yang akan Ibu berikan nanti. Adapun untuk aspek keterampilan itu nanti akan Ibu nilai pada saat kita melakukan percobaan. Untuk teknik penilaian apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu telah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Siti Aisyah, Dina Alia, dan Siti Khadijah. Kemudian untuk kelompok 2 ada Nurul, Jahwa Akila, dan Husain. Adapun untuk kelompok 3 ada Siti Fatimah, Siti Aminah, dan Hasan. Untuk pembagian kelompoknya apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu telah menampilkan gambar remote. Tahukah kalian apa sumber energi yang digunakan pada remote ini, anak-anak? Baterai, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, pada sumber energi yang digunakan pada remote itu adalah baterai. Apakah kalian mengetahui bahwa baterai termasuk ke dalam materi sel volta? Belum tahu, Bu. Nah, jadi baterai itu menerapkan dari materi sel volta yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini Ibu telah menuliskan masalah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok yang telah Ibu bagikan tadi. Ibu akan membacakan masalah tersebut. Pertama, reaksi apa yang terjadi pada sel volta? Yang kedua, bagaimana proses reaksi yang terjadi pada sel volta? Kemudian yang ketiga, bagaimana membedakan reaksi reduksi dan oksidasi pada ion-ion sel volta. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok yang telah Ibu bagikan tadi. Kemudian kalian olah hasil pengamatan kalian tersebut atau hasil diskusi kalian tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Baik. Nah, untuk itu di sini Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian simak untuk mempermudah dalam memecahkan masalah tersebut. Kali ini kita akan mempelajari cara kerja sel volta. Sel galvani atau sel volta dapat dibentuk oleh logam seng yaitu Zn dan logam tembaga atau Cu.
sebagai anoda adalah logam seng yang dimasukkan dalam larutan zinc sulfat ZnSO4. Sebagai katoda adalah logam Cu atau ketembaga yang dimasukkan dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi garam NaCl yang menghalangi kedua larutan bercampur namun memungkinkan terjadinya migrasi ion. Nyala lampu menunjukkan adanya aliran elektron dari logam seng ke logam tembaga. Karena seng adalah logam yang lebih aktif daripada Cu, maka ia akan cenderung melepaskan elektron, sehingga logam seng akan teroksidasi membentuk ion Zn2+ dan 2 elektron. Ion-ion Cu2+ dalam larutan akan menangkap 2 elektron tersebut sehingga tereduksi membentuk logam Cu. Ketika reaksi berlanjut, kelebihan ion Zn2+ terbentuk dalam larutan ZnSO4. Dalam waktu yang sama, kekurangan ion Cu2+ dari larutan CuSO4 membentuk kelebihan ion SO4 2- atau ion sulfat. Ion Na+ bermigrasi ke dalam larutan CuSO4 dari jembatan garam, sedangkan ion Cl- bermigrasi dari jembatan garam ke dalam larutan ZnSO4 dan menjaga netralisasi larutan. Reaksi berakhir ketika logam Zn atau ion Cu habis. Reaksi keseluruhan bisa dilihat dari reaksi berikut. Sekian cara kerja dari sel volta. Bagaimana anak-anak? Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang silakan kalian bandingkan hasil diskusi kalian tersebut dengan kelompok lainnya untuk saling berbagi informasi. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Baik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah kalian bandingkan hasil diskusi kalian tadi dengan teman kelompok lainnya? Sudah, Bu. Nah, setelah ini Ibu minta kepada salah satu perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Siapa yang Bu. mau? Ya, silakan. Jadi, hasil diskusi dan kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu Ya. pada sel volta terjadi reaksi redoks. Pada reaksi redoks terjadi serah terima elektron sehingga menghasilkan arus listrik. Ya, Adapun proses reaksi yang terjadi pada sel volta adalah pada video tersebut logam Zn pada ZnSO4 akan larut sebagai Zn2+ dan mengalir melalui kawat penghantar menuju logam Cu. Larutan CuSO4 akan terionisasi menjadi ion Cu2+ dan SO4 2-. Ya. Kemudian terjadi serah terima elektron dari logam Zn ke logam Cu sehingga menghasilkan potensial listrik. Adapun untuk membedakan reaksi reduksi dan oksidasi, Ya. pada ion-ion sel volta ditulis menggunakan notasi sel. Pada sebelah kiri, notasi sel itu reaksi reduksi atau katoda, Ya. dan di sebelah kanan itu reaksi oksidasi atau anoda. Ya, apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Aisyah karena telah menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita beri tepuk tangan. Nah, itulah tadi kesimpulan dan hasil diskusi yang telah disampaikan oleh Aisyah. Sudah sangat lengkap. Ibu akan memberikan penguatan lagi untuk membedakan reaksi reduksi dan oksidasi pada ion-ion sel volta. Logam Cu sebagai katoda atau elektroda positif, yaitu tempat penerimaan elektron atau tempat terjadinya reaksi reduksi, beserta larutan garamnya yaitu CuSO4. Sedangkan logam Zn sebagai anoda atau elektroda negatif, merupakan tempat pelepasan elektron atau reaksi oksidasi beserta larutan garamnya yaitu ZnSO4. Kedua setengah sel tersebut dihubungkan dengan jembatan garam. Jadi ada jembatan garamnya untuk tempat terjadi serah terima elektron tersebut. Jembatan garam tersebut untuk menetralkan muatan listrik. Nah,
Untuk membedakan reaksi reduksi dan oksidasi pada ion-ion sel volta bisa kita tuliskan dengan notasi sel atau diagram sel. Di sini telah Ibu tuliskan. Untuk sebelah kiri itu adalah reaksi reduksi atau katoda. Di sini kita tulis dulu logam Zn-nya, kemudian beri garisnya satu saja. Kemudian kita tulis ionnya, kemudian kita beri garis dua tersebut maksudnya adalah sebagai jembatan garam. Kemudian kita tulis lagi yaitu ion Cu2+ nya. Kemudian kita beri garis lagi, kita tulis tembaga atau logam dari tembaga tersebut. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Apakah peristiwa aliran pada proses sel volta tersebut akan berjalan terus? Ya, terima kasih kepada Hadijah karena telah bertanya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Hadijah tersebut? Tidak ada, Bu. Nah, sebenarnya pertanyaan Hadijah tersebut telah dijelaskan pada video yang telah Ibu tampilkan tadi. Tapi tidak apa-apa, akan Ibu ulang lagi penjelasannya. Jadi pada peristiwa aliran tersebut akan berlangsung terus, sehingga konsentrasi larutan CuSO4 semakin berkurang karena ion Cu2+ dalam larutan tersebut tereduksi menjadi Cu. Sebaliknya, logam Cu sebagai katoda akan bertambah. Adapun massa logam Zn sebagai anoda akan berkurang karena terlarut sebagai ion Zn2+. Sebaliknya, ion Zn2+ dalam reaksi tersebut akan bertambah. Nah, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Nah, di sini Ibu ada tugas. Silakan kalian jawab secara individu di rumah. Nanti minggu depan akan Ibu minta kepada salah satu perwakilan dari kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk menyampaikan manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Adapun manfaat pembelajaran pada hari ini, yaitu saya lebih memahami lagi ternyata materi kimia sangat dekat dengan kehidupan saya, terkhusus tentang listrik. Ternyata itu menggunakan materi sel volta. Ya, benar sekali bahwa materi kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, minggu depan kita akan mempelajari tentang menentukan potensial sel pada sel volta dan mengetahui penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian pelajari ulang materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.